Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitriani Ramadan, mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Mejaki MPD. Baik, pada soal pertama mengenai pengertian filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat pendidikan Islam merupakan landasan berpikir yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dalam memahami hakikat manusia, ilmu, dan tujuan pendidikan. Pemahaman ini secara tidak langsung mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan juga di pesantren. Nah, dalam praktiknya, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai teladan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Nah, berdasarkan pengalaman observasi yang telah dilaksanakan di pesantren, yaitu pendidikan tidak hanya berlangsung di kelas saja, tetapi juga melalui pembiasaan sehari-hari seperti salat berjamaah, kedisiplinan waktu, serta sikap hormat kepada guru. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam diwujudkan dalam kehidupan nyata, sehingga menghasilkan pembelajaran yang bersifat holistik dan kontekstual. Nah, pada soal kedua mengenai perbandingan kedudukan filsafat Islam dan filsafat pendidikan Barat, yakni memiliki perbedaan mendasar dalam sumber dan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam berlandaskan pada wahyu dan bertujuan membentuk manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan filsafat pendidikan Barat lebih menekankan pada rasionalitas, empirisme, dan kebebasan berpikir. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yakni filsafat pendidikan Islam terletak pada kemampuannya membentuk karakter dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Namun dalam beberapa kasus masih menghadapi tantangan dalam hal adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Sementara itu, filsafat pendidikan Barat lebih unggul dalam mendorong inovasi dan berpikir kritis, tetapi cenderung kurang memberikan perhatian pada aspek spiritual. Dalam konteks di Indonesia, pendekatan yang paling relevan adalah integrasi antara keduanya, sehingga pendidikan mampu menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, berlandaskan moral yang kuat. Pada soal ketiga mengenai kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Dapat dipahami ruang lingkup pendidikan Islam melalui 3 aspek, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat manusia dan pendidikan, epistemologi menjelaskan sumber serta cara memperoleh ilmu, sedangkan aksiologi berkaitan dengan nilai dan tujuan pendidikan. Nah, ketiga aspek ini menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang harus mempertimbangkan tujuan pendidikan yang jelas, materi yang relevan dengan nilai Islam, metode pembelajaran yang efektif, dan juga serta evaluasi yang tidak hanya mengukur kemampuan akademik tetapi juga perkembangan karakter. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan bersifat komprehensif dan juga seimbang. Nah, pada soal selanjutnya, soal yang keempat mengenai ontologi dalam mengatasi tantangan pendidikan Islam. Nah, dalam perspektif ontologi, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasmani dan rohani, sehingga pendidikan harus mampu mengembangkan keduanya secara seimbang. Penerapan prinsip ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan pendidikan Islam saat ini, seperti krisis moral dan pengaruh negatif globalisasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, lembaga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam seluruh proses pembelajaran, serta menanamkan nilai-nilai spiritual dalam penggunaan teknologi. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat dan berakhlak mulia. Nah, pada soal kelima mengenai urgensi epistemologi pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menentukan sumber cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu tidak hanya berasal dari akal dan juga pengalaman, tetapi juga berasal dari wahyu, sehingga memberikan dasar yang kuat dalam pengembangan ilmu yang berlandaskan nilai. Urgensi epistemologi ini terletak pada kemampuannya membentuk masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang baik. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh tidak disalahgunakan, melainkan digunakan untuk kebaikan bersama dan kemaslahatan umat. Selanjutnya pada soal ke-6 mengenai aksiologi pendidikan Islam, yakni berkaitan dengan nilai dan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dalam praktiknya, pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam adalah melalui pendidikan karakter, pembelajaran kontekstual, serta keteladanan guru. Pendekatan ini dinilai efektif karena tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku
peserta didik. Dengan demikian, nilai-nilai yang diajarkan tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada soal ketujuh, mengenai rancangan program pendidikan Islam yang mana harus mengintegrasikan hakikat manusia sebagai makhluk berakal dan beriman, dengan hakikat pendidikan sebagai proses pembentukan kepribadian. Program tersebut perlu memiliki tujuan yang jelas, yaitu membentuk manusia berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Selain itu, kurikulum harus bersifat integratif antara ilmu agama dan ilmu umum. Metode pembelajaran harus aktif dan reflektif, serta lingkungan pendidikan harus mendukung perkembangan spiritual dan intelektual peserta didik. Evaluasi juga perlu mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik agar perkembangan peserta didik dapat dinilai secara menyeluruh. Nah, pada soal terakhir, soal ke-8 mengenai filsafat pendidikan Islam, demokratisasi pendidikan. Nah, dalam konteks demokratisasi pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Nilai-nilai Islam menekankan kesetaraan dan keadilan, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Implementasi prinsip ini dapat dilihat pada madrasah inklusif yang menerima peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kemampuan, serta memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan itu, pemaparan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan pemahaman yang baik dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah dipelajari. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.